Hari ini, hari Selasa sebelum hari Rabu Abu, adalah pesta wajah kudus Yesus. Para devosan kepada wajah kudus Yesus berdoa sungguh-sungguh untuk intensi. Pertama, pengudusan diri sendiri. Yang kedua, untuk pengudusan orang-orang berdosa, terlebih mereka yang melupakan hari Minggu dan hari raya lain yang disamakan dengan hari Minggu. Di era pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak orang yang telah melupakan hari Minggu. Kalaupun mereka tidak bisa merayakan misa offline dan bisa melakukannya secara online, tetapi belum tentu mereka merayakan misa secara online. Saudara-saudari, mari kita tanggapi bersama panggilan Tuhan untuk menjadi suci seperti yang telah diingatkan oleh Rasul Petrus pada hari ini. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mengawali perayaan Ekaristi ini, mari kita mohon kerahiman Allah agar hati dan seluruh hidup kita dibersihkan dan disucikan terus-menerus, sebab Ia menghendaki agar kita menjadi suci. Mari kita hening sejenak, kita siapkan pikiran dan hati kita. Mari kita nyatakan bersama tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, Engkau telah menganugerahi kami karunia-karunia kekudusan. Semoga kami selalu mengusahakan kekudusan dalam seluruh hidup kami seturut kehendak Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, para nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Mereka telah meneliti pula saat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam diri mereka. Roh itu sebelumnya memberi kesaksian
tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Kepada para nabi itu telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, melainkan melayani kalian dengan segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian dengan perantaraan mereka yang diutus oleh Roh Kudus surgawi menyampaikan berita Injil kepada kalian. Dan pokok pewartaan itu ialah apa yang bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis, hendaklah kalian kudus, seperti Aku kudus adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatannya datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara, saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir
akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa setiap orang, setiap kita dipanggil untuk menjadi suci. Seperti kita dengar dalam bacaan pertama tadi, dia katakan, hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kalian adalah kudus. Bagaimana caranya untuk menjadi suci, kudus? Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Gaudete et Exsultate, artinya bersukacitalah dan bergembiralah, menunjukkan cara-cara menjadi suci. Paus Fransiskus menyebut dengan kata aktivitas yang menguduskan. Saya sebut beberapa. Pertama, dengan menghayati hidup kita dengan kasih. Masing-masing sesuai dengan cara hidup atau status hidupnya. Misalnya sebagai pastor, uskup, biarawan, biarawati, bruder, suster, frater, seminaris, orang tua, kakek atau nenek, suami atau istri, anak, pekerja, dan lain sebagainya. Semua punya kesempatan yang sama, namun dilakukan menurut cara hidup masing-masing. Dikatakan dalam Gaudete et Exsultate nomor 14. Kedua, dengan memberikan diri kita, tubuh dan jiwa kita untuk apa yang terbaik bagi komitmen kita, yakni menjadi suci. Dikatakan dalam Gaudete et Exsultate nomor 25. Yang ketiga, dengan meluangkan saat-saat hening, sunyi dan diam di hadapan Allah, dan selanjutnya membiarkan Allah memasuki ruang terdalam hati kita. Dikatakan dalam Gaudete et Exsultate nomor 29. Yang keempat, ini tambahan dari saya, yakni dengan melakukan berbagai bentuk doa. Kalau bisa dengan banyak berdoa. Salah satunya saya sebut sebagai contoh, yakni berdoa devosi kepada wajah kudus Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Santa Teresia dari Lisieux dan keluarganya. Kita tahu bahwa Santa Teresia dari Lisieux itu punya nama resmi Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan wajah kudus. Tambahan kata wajah kudus itu karena dia sejak kecil dalam keluarga bersama seluruh keluarga berdevosi kepada wajah kudus. Kedua orang tuanya memberikan teladan dalam berdevosi kepada wajah kudus. Bahkan kedua kakaknya, yakni Suster Maria dari Tritunggal, juga menambahkan kata dan wajah kudus. Kakaknya yang lain, yakni Suster Genoveva, juga menambahkan kata dari wajah kudus. Devosi ini mengantar mereka kepada kesucian hidup. Santa Teresia sendiri menjadi orang kudus, kedua orang tuanya sendiri menjadi orang kudus. Devosi ini diresmikan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 17 April 1958, dan Paus Pius ke-12 ini pula yang menyetujui pesta wajah kudus Yesus yang dirayakan pada hari Selasa sebelum hari Rabu Abu. Dan hari ini, hari Selasa sebelum hari Rabu Abu, adalah pesta wajah kudus Yesus. Para devosan kepada wajah kudus Yesus berdoa sungguh-sungguh untuk intensi
Pertama, pengudusan diri sendiri. Yang kedua, untuk pengudusan orang-orang berdosa, terlebih mereka yang melupakan hari Minggu dan hari raya lain yang disamakan dengan hari Minggu. Di era pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak orang yang telah melupakan hari Minggu. Kalaupun mereka tidak bisa merayakan misa offline dan bisa melakukannya secara online, tetapi belum tentu mereka merayakan misa secara online. Saudara-saudari, mari kita tanggapi bersama panggilan Tuhan untuk menjadi suci seperti yang telah diingatkan oleh Rasul Petrus pada hari ini. Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, kami bersyukur karena telah mengalami betapa besar kasih-Mu kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Curahkanlah roh Putra-Mu kepada kami, agar kami memiliki semangat yang tak pernah kendor untuk menjawab panggilan menjadi suci sesuai dengan cara hidup kami masing-masing. Kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan segala aktivitas karya dan pelayanan pada sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai, misa sudah selesai.